Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bidadari Surgawi, Pasangan Hidup Tak Semati. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang berjudul Baiti Jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang bidadari. Siapakah yang akan menemani sekiranya ke surga nanti? Pernah seorang kawan bertanya tentang surga. Kepadanya saya cerita tentang asal kata surga. Dalam bahasa Arab, surga itu jannah. Ia satu akar kata dengan jin, junnah, jannah, majnun dan sebagainya. Jin adalah makhluk tak terlihat. Junnah artinya perisai. Jannah itu menyelimuti. Dan majnun dikatakan bagi orang yang akal sehatnya tertutupi. Maka surga adalah sesuatu yang tak terlihat, terlindungi, terselimuti dan tertutupi. Dengan kata lain, apa yang kita bayangkan tentang surga? Surga jauh lebih indah dari itu. Jauh dan jauh lebih indah. Kepada kawan itu saya sampaikan, kalau arti surga seperti itu, bagaimana mungkin kita mengetahuinya? Sama seperti dalam kesempatan lain, seorang bertanya tentang makna nama-nama yang ditanyakan Allah Ta'ala pada para malaikat saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Saya jawab, bagaimana mungkin saya mengetahuinya sedangkan malaikat pun tidak mengetahuinya. Begitu pula tentang surga, rahasia-rahasia yang hanya diketahui mereka yang mendapatkan ilmu dari para utusannya. Lalu, saat diskusi tentang surga itu, kami sampai pada perbincangan, apakah surga itu makhluk Tuhan atau bukan? Bila ia makhluk karena diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka bila kita ibadah berharap surga, kita masih ibadah mengharapkan makhluk. Dan dari semua makhluk Allah Ta'ala, siapakah yang paling wajib dirindukan dan diharapkan? Siapakah yang paling ditunggu, bahkan oleh surga itu sendiri? Ya, surga memang perkara hari akhir nanti, tapi ia masuk dalam setiap perbincangan keagamaan. Ia akan menggerakkan setiap orang yang beragama dalam beramal. Bahkan, banyak tindakan didasarkan oleh harapan akan surga. Contohnya, beroleh 72 bidadari yang masyhur itu. Kita lupa, sebelum sampai di surga ada alam yang disebut dengan barzakh, ada alam perhitungan, ada saat mempertanggungjawabkan perbuatan. Kita kira barzakh akan kita lalui secepat kilat, lalu bersiap beroleh nikmat. Bayangkan, kita dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau merintih di hadapan pusara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aduhai, betapa sedikitnya perbekalan, alangkah panjangnya perjalanan. Perjalanan mana yang dimaksudkan imam? Perjalanan kembali menuju Tuhan. Bila kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis perih seperti itu, apatah lagi nasib orang sepertiku? Bahkan membincangkan surga tak pantas untukku. Tetapi selalu ada cercah cahaya pembangkit semangat. Makin lama makin kuat, makin membersihkan semburat harap. Dan ia ternyata dekat. Bukan di sudut terpencil nan jauh, bukan di gegap gempita saling menyahut. Tidak, ia teramat dekat. Dekat sejak dahulu, dekat juga kini. Dan bukankah pertolongan Tuhan memang teramat dekat? Memang selalu dekat. Apa jalan Tuhan itu?
mereka yang hadir dalam hidup kita, orang tua, keluarga, istri, anak-anak dan kerabat. Merekalah sesungguhnya sarana kita menjemput akhirat. Bukankah surga di bawah telapak kaki ibu? Bukankah ridho orang tua adalah ridho Sang Maha Kuasa? Bukankah ayah satu di antara pintu surga? Bukankah syukur pada Tuhan disandingkan dengan berterima kasih pada orang tua? Bukankah berkhidmat di tengah keluarga diganjar pahala teramat besarnya? Kita mengira selama ini kewajiban merekalah berkhidmat pada kita. Kewajiban orang tua membesarkan, menyayangi kita. Kewajiban suami, istri dan anak-anak untuk berkhidmat pada kita. Kita keliru. Jalan menuju surga terbentang melalui mereka. Para teladan suci telah menggariskan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarga, dan aku paling baik pada keluargaku. Seburuk-buruknya bekal untuk kembali adalah berbuat zalim pada sesama hamba. Lebih buruk lagi bila yang dizalimi itu adalah keluarga sendiri. Ya, karena ia dekat, justru ia teramat berat. Karena ia dekat, terkadang ia terlewat. Tidak kita perhatikan, sering kita lupakan. Itulah mengapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita ungkapan baiti jannati, rumahku, surgaku. Surga diperoleh di rumah, diawali di rumah, dipertahankan di rumah. Bukan nanti, tetapi sekarang ini juga. Rumah adalah cerminan masa depan di hari akhir nanti. Bila kita rasakan kebahagiaan, karunia Allah Ta'ala menanti di hadapan. Bila yang kita semai penderitaan, bila yang kita tabur umpatan dan makian, bila yang kita pupuk kecurigaan dan persaingan, sudah jelas terbayang apa yang kelak dinantikan. Baiti jannati bukan nanti, ia sekarang ini. Itulah mengapa rumah yang baik adalah rumah yang mengantarkan ke surga. Seorang sahabat punya rumah besar. Ia dikunjungi seorang teladan suci. Padanya sang teladan berkata, "Maukah kau rumahmu ini juga jadi rumahmu di surga?" Lalu sang teladan mewasiatkan agar rumah itu jadi tempat orang miskin, tempat berbagi, tempat mengaji, tempat penuh berkah untuk sesama. Itulah mengapa juga keluarga dijanjikan Allah Ta'ala dipertemukan di surga. Surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23. Allah Ta'ala menjanjikan sebuah reuni agung di kampung keabadian. Orang saleh diantarkan masuk surga bersama nenek moyang, pasangan dan anak cucu. Bahagianya mereka berkumpul dalam kesalehan dan peribadatan Tuhan. Bila di tengah keluarga kita tidak menemukan kebahagiaan, bagaimana mungkin bahagia nanti bila kembali dipertemukan? Bahagia di sana diawali dari sini. Bahagia kelak disemai sejak saat ini. Bahagia dan surga itu dekat. Ia di rumah sendiri. Kita serahkan pada Allah Ta'ala tentang janji 72 bidadari. Bila karena janji itu kita lupa rumah sendiri, tak peduli pada keluarga sendiri, alih-alih sampai di surga, pertanggungjawaban berat justru menanti kita. Baiti jannati, surga itu rumah sendiri. Maka bidadari yang seharusnya dirindukan adalah istri sendiri. Pasangan surgawi selayaknya adalah suami sendiri. Dan wildanun mukhalladun adalah anak-anak kita sendiri. Meski kelak
Mereka mungkin bukan anak-anak lagi, tapi hamba-hamba Allah Ta'ala yang sama dengan kita. Lalu, kenikmatan surgawi seperti apakah yang mungkin dinikmati bersama sebagai keluarga? Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.